Halo kaum omnivora dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana memendekkan shock breaker depan tanpa menjebloskan atau menggunakan metode potong per. Pertama-tama yang kita lakukan, kita lepas dulu semua bagian-bagiannya, yaitu roda, kaliper, dan juga baut pengikat shocknya. Ini kita tekan dulu ke dalam supaya terbuka kampasnya, karena ini mentok gas piringannya terlalu besar, di kalipernya mentok ke velg. Nah, sekarang kita kendorkan dulu baut pengikat shocknya. Kita lakukan di kedua sisinya ya guys ya. Kita kendorkan saja, nanti langsung tarik ke bawah. Untuk yang atas ya harus dilepas karena bautnya masuk ke dalam coakan yang ada di linggisan shocknya. Di sini kalau baut pengikat shocknya sudah lepas semua, tinggal kita loloskan aja ya guys shocknya. Kita tarik ke bawah, nanti akan lepas beserta bannya. Nah, jika roda tadi sudah dilepas, maka kita akan melepas nepel atau baut tap oli pada shock breaker dengan menggunakan kunci L ukuran 5. Kita jepit menggunakan kaki seperti ini. Kemudian kita kendorkan dulu saja baut nepelnya atau baut tap olinya agar tidak melebek-melebek nanti olinya. Nah, jika sudah dikendorkan baut nepelnya, sekarang kita akan melepas bos pin pada shock breakernya. Kita tekan ke bawah seperti ini menggunakan obeng yang besar agar tenaganya kuat. Kemudian kita songkel ring pin yang ada dalam shock breaker menggunakan obeng min yang kecil. Nah, jika sudah terlepas, seperti ini ya guys bentuk ring pinnya. Ini adalah ring pin untuk mengunci bos pinnya agar ditonjepet ke atas. Kemudian nah ini bentuk bos pinnya ini. Ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita angkat per shocknya perlahan-lahan agar olinya tidak tumpah kemana-mana ya guys. Nah, jika sudah dikeluarkan per shocknya, kemudian kita olinya kita tuang ke botol, kita tap lah agar tidak berceceran ya guys. Nanti olinya bisa dipakai kembali jika masih berwarna merah, tapi kalau sudah budak ya sebisa mungkin diganti agar performa shock breakernya lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita lepas baut tap olinya ya guys, yang tadi dikendorkan. Sekarang kita akan melepasnya supaya linggisan beserta tabung shocknya dapat terpisah begitu guys. Jika baut
tap olinya sudah dilepas, maka kita keluarkan sulingannya ya guys. Sulingan shock breakernya seperti ini pernya per ribbon, ini per ribbonnya satu, kita tambahin satu lagi per ribbon menggunakan per ribbon punya Supra, Grand atau Matic Honda yang lain. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam shock breakernya. Ini fungsinya untuk mengunci tabung shocknya ya guys, supaya nanti tidak balik ke bawah jika sudah dipasang nanti. Dan ini kita harus memotong pernya supaya tidak terlalu berat kita untuk memasang bospinnya. Jika sudah dimasukkan sulingannya tadi, kemudian kita kencangkan kembali baut tap olinya ya guys. Dan di sini kita butuh tekanan untuk mengencangkan baut tap olinya, karena jika tidak sambil ditekan nanti sulingan yang tadi kita masukkan itu akan ikut muter guys. Kita kencangkan seadanya dulu. Kemudian setelah itu kita tuangkan oli yang tadi kita tuang ke dalam botol. Karena olinya masih bagus, jadi di sini saya tidak mengganti oli shock tersebut. Nah, di sini saya menggunakan botol bekas oli shock ya guys. Takarannya kurang lebih ini adalah 60 ml. Kita tuangkan satu botol penuh. Ini takarannya botol bekas oli shock ini adalah kurang lebih 60 ml ya guys. Kita tuangkan penuh dan kemudian nanti kita tuangkan ke dalam shock breakernya. Nah, ini olinya penuh seperti ini ya guys, mentok sampai ke drat tutupnya. Kemudian kita langsung tuang saja ke dalam shock breakernya. Kita gunakan corongnya ini ya guys, supaya tidak blebek-blebek atau berjajaran keluar, karena ini takarannya ini harus benar-benar sesuai antara kanan dan kiri, supaya nanti tidak tidak berat sebelah, atau ketika dikendarai nanti stangnya akan berbelok sendiri guys ya. Jadi takaran oli shock antara kanan dan kiri itu harus benar-benar sesuai. Oke, jika sudah dituang olinya tadi, nah ini kan di dalam ada coakan kecil ya guys. Nah, itu adalah tempat untuk ring pinnya, fungsinya untuk mengunci bospinnya supaya tidak menjepat keluar dan supaya pernya ya tidak keluar guys. Nah, kita pasang bospinnya, kemudian kita tekan menggunakan obeng yang besar lagi supaya kita dapat tenaganya guys. Jadi kita tidak mengeluarkan tenaga begitu banyak, dan supaya ringan aja kalau kita menekan menggunakan obeng yang besar. Nah, jika sudah masuk ke dalam, kemudian kita pasang ring pinnya ya guys. Kita pasang ring pinnya, kita tempatkan ke dalam coakan kecil yang ada di dalam shock breaker tersebut. Nah, kita tekan ke bawah sampai bunyi klik. Jika sudah, kita lepaskan, maka bospinnya akan terkunci dan tidak akan bisa lepas dari shock breakernya guys. Kita coba, kita encot-encotkan seperti ini. Terlihat empuk sekali ya guys, soft ya, ini smooth sekali ini. Nah, sekarang udah jadi. Lakukan hal tersebut di shock yang satunya lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke proses pemasangan kembali shock breakernya ya guys. Simak baik-baik ya. Pertama kita masukkan shock breakernya ke dalam segitiga. Kita paskan dulu. Ada coakan bagian atas tadi yang nanti akan sebagai jalur untuk baut pengikat shocknya. Kita masukkan secara perlahan-lahan ya guys ya, karena kalau tidak perlahan-lahan nanti takutnya segitiganya menjadi bengkok atau linggisannya nanti akan tergores guys. Kita masukkan baut pengikat shocknya di kedua sisinya.
Nah, jika sudah terpasang semua, kita masukkan as rodanya guys. As rodanya berfungsi untuk penyeimbang agar sama sisi atau tidak panjang sebelah antara kanan dan kiri. Jika sudah pas atau sesuai, lalu kita kencangkan saja baut pengikat shock breakernya ya guys. Ada 4 buah baut, kita kencangkan semuanya. Pokoknya kita kencangkan menggunakan tenaga kita, tapi jangan terlalu kencang ya, nanti takutnya tidak bisa dilepas lagi untuk penggantian oli shock di periode yang selanjutnya. Nah, jika shocknya sudah terpasang dan bautnya sudah kita kencangkan semua, sekarang kita pasang kembali roda dan kaliper ke tempatnya semula ya guys ya. Ya, jangan salah fokus, karena di sini saya menggunakan dongkrak modern ya guys. Di sini saya menggunakan dongkrak berupa ember 3 literan, karena di rumah saya tidak punya dongkrak, jadi alternatifnya saya menggunakan itu ya guys ya. Nah, jika sudah terpasang rodanya, kita kencangkan baut as rodanya kembali. Kita kencangkan, jika sudah kencang maka selanjutnya kita akan memasang kalipernya ya guys ya ke tempat semula. Nah, ini pemasangan sudah selesai. Sekarang kita uji di tempat ya guys ya. Untuk uji sambil berjalannya menyusul saja, karena hanya menggunakan kamera HP dan HP-nya pun sudah lowbat. Dan kita encot-encotkan ke bawah. Ya, terlihat ya guys, di sini shocknya sudah pendek dan pantulannya pun smooth, halus ya guys ya. Oke guys, segitu dulu video tutorial dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua apabila video dari saya bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan kembali untuk video-video yang selanjutnya. Salam dan sampai bertemu kembali. Adios. Bulu ketiak ikan hiu.